Kerja keras Prabowo Subianto sebagai presiden semakin hari semakin disorot dunia. Sang presiden gak henti-hentinya membuat gebrakan luar biasa. Baru-baru ini sang presiden menangis haru saat mengumumkan kenaikan gaji para guru. Selain itu, Pak Prabowo juga punya kebijakan luar biasa yang menguntungkan rakyat kecil. Langkah ini langsung membuat media di seluruh dunia kagum dengan Pak Prabowo. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Tangisan haru Prabowo di depan para guru. Semakin hari Prabowo Subianto semakin membuat rakyat Indonesia bahagia. Belum lama ini sang presiden untuk kesekian kalinya melakukan gebrakan yang luar biasa. Kali ini Pak Prabowo membuat guru-guru dari Sabang sampai Merauke full senyum. Pasalnya Presiden ke-8 RI ini mengumumkan kenaikan gaji bagi para pendidik tersebut. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah. Ucap Pak Prabowo disambut riuh tepuk tangan. Bahkan sang presiden berpidato dengan perasaan haru sampai menangis bangga. Bahwa kita walaupun berkuasa sebulan kami umumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Ucap Pak Prabowo sambil menyeka air mata. Alhasil momen emosional ex-jenderal Kopassus ini langsung membuat dunia terkejut. Pasalnya Pak Prabowo selama ini selaku tampak gagah dan perkasa. Namun ternyata ketika berurusan dengan rakyat hati sang presiden begitu lembut. Sampai-sampai channel News Asia kaget dengan perhatian luar biasa Prabowo kepada para guru. Media asal Singapura ini nggak nyangka kalau sang presiden menomorsatukan kesejahteraan guru. Prabowo Subianto akan mengalokasikan rekor 82,6 triliun rupiah dari anggaran negara untuk sektor pendidikan tahun depan. Dengan kenaikan gaji 100% untuk guru sekolah negeri. Bunyi laporan channel News Asia. Alhasil di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia disebut sudah setara Jepang. Alasannya karena pemerintah betul-betul memperhatikan kesejahteraan para pendidik. Naikkan upah minimum buat Amerika kaget. Langkah mulia yang dilakukan oleh Prabowo Subianto gak hanya menyasar kepada guru saja. Sang presiden juga sangat memperhatikan semua pekerja yang ada di tanah air. Bentuk kecintaan ini ditunjukkan dengan pengumuman kebijakan terbaru sang presiden. Upah minimum nasional bakal naik sekitar 6,5% pada tahun 2025 mendatang. Kepastian tersebut diumumkan langsung Pak Prabowo di Istana Negara, Jakarta. Kita mengambil keputusan untuk menaikkan upah minimum rata-rata nasional 6,5%. Ujarnya, upaya ini dilakukan oleh negara untuk mensejahterakan para pekerja di Indonesia. Sang presiden ingin masyarakat yang ada di tanah air bisa hidup makmur seiring perkembangan yang ada. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk menarik daya beli masyarakat. Pak Prabowo berharap kenaikan upah bakal membuat para warga lebih memperhatikan semua kebutuhan yang ada. Uniknya kebijakan yang dilakukan sang presiden langsung disorot oleh berbagai media. Salah satunya ada Bloomberg yang berasal dari Amerika Serikat. Media ini terkejut dengan langkah mulia yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Menurut Bloomberg, apa yang dilakukan sang presiden sudah sangat tepat. Pasalnya konsumsi ekonomi untuk tinggal di Asia Tenggara sedang mengalami lonjakan. Di samping itu, media yang berkantor di New York ini memuji Pak Prabowo habis-habisan. Sang presiden dinilai sudah berhasil memberikan kemakmuran kepada rakyat menengah ke bawah. Prabowo mengumumkan kenaikan upah minimum menjadi 6,5% untuk tahun 2025. Kebijakan ini merupakan langkah yang bagus untuk mensejahterakan para pekerja. Tulis Bloomberg. Nah, aku punya saran nih buat kamu yang punya peliharaan kucing. Lihat reviewnya di bawah ini ya. Ide luar biasa pasang teknologi canggih di sekolah. Perhatian besar Prabowo Subianto ditunjukkan kepada semua kalangan. Pak Prabowo juga sangat memperhatikan pendidikan yang ada di Indonesia. Dirinya punya keinginan besar untuk meningkatkan sumber daya yang ada di tanah air. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan meningkatkan kualitas bangsa sejak dini. Dengan ambisi besar tersebut, gak heran kalau pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah. Sang presiden baru-baru ini sudah mengumumkan kebijakan luar biasa untuk pendidikan. Pemerintah disebut akan memasang televisi canggih untuk pembelajaran jarak jauh. Nantinya setiap sekolah tanpa terkecuali di wilayah terpencil akan kebagian TV pintar. Saya akan memasang televisi canggih di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Kami akan menyiarkan semua materi pendidikan yang diperlukan oleh siswa, kata Pak Prabowo. Inisiatif ini dilakukan untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan yang layak.
Pasalnya, saat ini masih ada ketidaksetaraan standar terutama di wilayah terpencil. Uniknya lagi, kebijakan sang presiden mendapatkan sorotan dari media tetangga. Sebut saja ada media bernama yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Media ini sangat iri dengan apa yang dilakukan Prabowo Subianto untuk tanah air. Meski baru menjabat, perubahan signifikan disebut sudah banyak dilakukan oleh sang presiden. Menurut Bernama, hal itu menjadi langkah awal Prabowo dalam hal kesetaraan. Nantinya sang presiden diprediksi bakal terus membuat gebrakan luar biasa untuk memajukan sumber daya. Apa yang dilakukan Prabowo Subianto merupakan gebrakan besar di pendidikan Indonesia. Presiden ke-8 bakal menyebarkan TV canggih ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Tulis Bernama. Keberanian Prabowo memulangkan narapidana asing. Perjuangan besar Prabowo Subianto juga terlihat dari kinerjanya di hadapan negara asing. Presiden Indonesia ini terkenal jago mencari kesepakatan yang menguntungkan Indonesia. Selain itu, Prabowo juga terkenal sebagai pihak yang paling menentang peredaran narkoba. Baru-baru ini, Ketua Partai Gerindra tersebut memutuskan untuk memulangkan sindikat Bali 9. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum yakni Supratman Andi Aktas. Prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan napi Bali 9. Tetapi hal ini nggak boleh dilakukan terburu-buru. Saat ini ada 5 anggota dari Bali 9 yang masih ditahan di Indonesia. Mereka menerima hukuman penjara seumur hidup karena menyelundupkan heroin pada tahun 2005. Aksi ini dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk meningkatkan intensitas hubungan dengan negara lain. Apalagi kebanyakan anggota Bali 9 berasal dari negara tetangga. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita juga punya warga negara yang berada di luar, yang kebetulan juga bermasalah dengan hukum. Sehingga nanti ke depan kita lagi memikirkan apakah kita melahirkan undang-undang terkait dengan mekanisme transfer. Ucap Menteri Hukum. Aksi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini banyak mendapat pujian dari media luar. Bahkan mereka menyebut Prabowo akan semakin mempercantik citranya di mata dunia. Rencana Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk memindahkan terpidana mati asing ke negara asal mereka telah dipuji oleh para pendukung penentang hukuman mati. Tulis South China Morning Post. Selain itu, media ASEAN Sentinel juga menganggap cara ini dilakukan oleh Prabowo untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Indonesia tengah menjajaki kemungkinan untuk memulangkan beberapa pelaku kejahatan narkoba terkemuka, termasuk Mary Jane Veloso. Hal ini dilakukan oleh Prabowo sebagai cara untuk memulihkan citra HAM yang ada di Indonesia. Tulis Asia Sentinel. Dapatkan kaos polos keren yang cocok dipakai untuk keseharian kamu. Jangan lupa di check out ya. Nah, jadi begitulah momen perjuangan haru Prabowo Subianto untuk RI yang membuat dunia kaget. Bagaimana tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.